السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir beribadah kepadanya pada kesempatan yang mulia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita makna hidup dan kehidupan, agar kita tidak sia-sia dalam kehidupan kita, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar banyak mengambil ibrah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, orang yang banyak mentilawahkan Al-Qur'annya, dan orang yang banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggali ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu diakui oleh Abu Hurairah, karena sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah Abu Hurairah termasuk seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Hurairah, "Ma kana ahadun aktsara hadisan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni." Tidak ada satupun orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi aku, illa man kana ma kana min Abdullah bin Umar, kecuali Abdullah bin Umar. Apa kelebihannya jemaah dirahmati Allah? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Beliau adalah pandai menulis, sementara saya tidak pandai menulis. Ternyata jemaah dirahmati Allah, menulis itu salah satu kelebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Alaq, "Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi oleh karena itu, pena adalah mengabadikan sesuatu yang tidak abadi. Manusia tidak abadi, tidak akan hidup selamanya, tapi dengan penanya orang akan mengenang namanya, mengenal ilmunya. Tulisan pena itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu, sedikit apapun yang kita tulis itu adalah sangat bermanfaat. Sehingga saya teringat satu pepatah mengatakan, al-ilmu saydun
wal kitabatu qaiduhu. Qaid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu laksana binatang buruan. Cepat dia hilang, cepat dia pergi. Habis kita hafal, lupa kita. Dan tulisan itu adalah pengikat. Ikatkanlah binatang buruan itu dengan ikatan pena yang kuat. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Abdullah bin Umar, beliau adalah orang yang bisa menulis dan orang yang senang menulis. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar, apapun yang beliau dengar, qaulan wa fi'lan wa taqriran, apakah ucapan, apakah perbuatan atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar mengabadikan dengan tintanya. Sehingga pada suatu hari para sahabat mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kata mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu fil ghadabi war ridha fala taktub. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, boleh jadi dalam keadaan beliau marah, boleh jadi dalam keadaan beliau ridha, maka jangan semua kau tulis. Begitulah nasihat para sahabat kepada Abdullah bin Amr bin Auf. Maka hal itu beliau tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya tulis semuanya dari engkau ya Rasulullah? Semua yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh enggak saya tulis? Maka Nabi memberikan penjelasan bahawa tidaklah keluar dari mulut baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali suatu yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua untaian kata yang keluar dari mulut baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, bagi Abdullah bin Umar, apapun yang keluar dari mulut baginda yang mulia itu adalah terekam dalam catatan tulisan beliau. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara belajar dan kemuliaan pena dalam menulis. Hamba Allah, kemudian ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kepada Urwah bin Zubair, kata beliau, ya ibna ukhti, wahai keponakanku, balagani anna Abdullah bin Umar marra bina ila al-hajj. Ini ada informasi bahwa Abdullah bin Umar akan bersama kita untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'alqihi, maka ketemulah beliau. Fas'alhu, tanyalah kepadanya ilmu. Kesempatan bertanya akan ilmu itu. Kalau ada orang yang paham, ada orang yang alim, maka kesempatan kita bertanya. Karena as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah setengah keilmuan. Bertanyalah kepadanya, wahai anak keponakanku, fa innahu qad hamala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran. Karena beliau telah membawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak. Jangan pernah engkau sia-siakan kesempatan-kesempatan untuk bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi jamaah rahmatullah, ilmu ini adalah permata yang sangat besar harganya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ilmu dicari karena dirinya, karena zatnya, dan ilmu dicari karena sebagai sarana untuk yang lainnya. Dia adalah mulia pada zatnya. Ilmu sendiri itu mulia pada zatnya, dan dengan ilmu itu pula kita akan mendapatkan segala-galanya. Jadi kalau lewat Abdullah bin Amr bin As, wahai anak keponakanku, jangan kau lewatkan kesempatan untuk bertanya.
Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat lagi, ada sebuah kisah lagi. Warawa Ibnu Sa'ad an Mujahid annahu qala, kata Mujahid, ra'aitu 'inda Abdullah bin Umar bin As sahifatan. Saya melihat di sisi Abdullah bin Umar bin Amr bin As ada lembaran-lembaran. Fasa'altuhu anha, maka saya bertanya, wahai Abdullah, apa ini lembaran? Faqala hadhihi as-sadiqah, ini namanya as-sadiqah. Beliau ada tulisan, ada lembaran yang beliau tulis dan beliau namakan as-sadiqah. Apa itu as-sadiqah? Adalah tulisan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah beliau menjaga kemuliaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rekam dalam tulisan-tulisannya, beliau bawa ke mana-mana, beliau melihat, begitulah keindahannya. Kata beliau, fiha ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sadiqah ini adalah ucapan-ucapan yang saya dengar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu fiha ahad, tidak ada antara aku dan diri baginda sallallahu alaihi wasallam siapapun kecuali aku dan dirinya. Beliau menulis, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang didengarkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, kebiasaan menulis adalah kebiasaan Abdullah bin Amr. Beliau sudah tiada, tapi ucapan beliau, tulisan beliau, hadis riwayat beliau masih kita baca hingga saat ini berkat tulisan yang mengabadikannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu membaca dan menulis adalah merupakan saudara kandung. Orang yang membaca tidak lupa menulis. Orang yang menulis tidak lupa membaca, karena kedua-duanya adalah saling mendorong untuk mengembangkan dan mengabadikan ilmu yang ada di dalam diri kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Sa'ad aidan an Abdullah bin Amr annahu qala. Jadi ada riwayat dari Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Amr, ketika Abdullah bin Amr mengatakan, ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kitabatin. Saya pernah mendengar, saya pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis ma sami'tu minhu, apa saja yang saya dengar daripada beliau. Fa adzinali, Nabi mengizinkannya. Fakatabtuhu, maka saya tulis apapun yang saya dengar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abdullah yusammi sahifatahu tilka as-sadiqah, maka tulisan kumpulan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutlah namanya as-sadiqah. As-sadiqah adalah tulisan Abdullah bin Umar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah oleh-oleh yang luar biasa yang menjadi pencerah dalam kehidupan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan, mungkin tulisan kita yang sederhana, mungkin ada untaian kata hikmah yang kita tuliskan, mungkin dengan itu orang mendapatkan hidayah, mungkin dengan itu orang bisa merasakan kebahagiaan, mungkin dengan itu orang terinspirasi. Maka walaupun hanya beberapa kata saja yang kita tuliskan akan menjadi manfaat bagi orang lain yang membacanya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah pergi meninggalkan alam yang fana ini, tinggallah tulisan-tulisan yang masih dibaca oleh manusia. Hamba Allah, kemudian dari ini kita bisa memahami bagaimana usaha Abdullah bin Amr untuk memperoleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa beliau mengatakan, hafiztu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam alfa mithl, menghafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 seumpamanya.
Banyak sekali hadis-hadis yang beliau hafalkan dan beliau tuangkan dalam tulisannya yang bernama As-Sadiqah. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Abu Hurairah lebih banyak hadis yang diriwayatkannya dibandingkan dengan Abdullah bin Umar? Bukankah beliau bisa menulis? Maka disebutkan bahwa alasannya anna Abdullah kana mushtaghilan bil ibadati aktsar min ishtighalihi bil ta'lim. Abdullah bin Amr ini beliau lebih banyak sibuknya beribadah ketimbang sibuknya dalam proses pembelajaran. Jadi beda fokusnya. Kalau Abdullah bin Amr fokus ke ibadahnya, kalau Abu Hurairah fokus dengan ilmunya. Maka di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Beliau fokus dengan ilmunya. Maka jemaah rahmati Allah, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan dapatkan orang sungguh-sungguh dengan hartanya, dia akan menjadi orang kaya. Orang sungguh-sungguh dengan ilmunya, dia akan menjadi orang alim. Orang yang sungguh-sungguh dengan ibadahnya, dia akan menjadi orang yang abid. Manjadda wajada. Setiap orang yang sungguh-sungguh pasti akan memperoleh apa yang dia usahakan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan sia-siakan usaha apa, balasan kepada orang-orang yang beriman. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi khilafi Abi Hurairah, dengan Abu Hurairah, maka beliau orientasinya adalah bagaimana mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keluar rumahnya, beliau ingin agar pada hari ini beliau mendapatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah rahmati Allah, anna Abdullah kana aktsar maqamahu bi Masr atau bi Taif. Abdullah ini lama tinggal di Mesir, lama tinggalnya di Taif, dan sedikit orang yang belajar hadis datang ke sana. Orang kalau belajar hadis tidak ke Mesir, tidak ke Taif waktu itu, tapi mereka lebih banyak datang ke kota Madinah. Sementara Abu Hurairah adalah beliau tinggal di kota Madinah. Orang yang belajar hadis maka datanglah ke Madinah, bertemulah dengan Abu Hurairah, dan beliau banyak menyampaikan hadis, lalu banyak diriwayatkan oleh orang lain. Maka itulah sebabnya Abu Hurairah lebih banyak menyampaikan hadis dibandingkan Abdullah bin Amr. Jadi karena lingkungan di mana kita tinggal itu sangat mempengaruhi untuk dapat mendorong kita belajar ilmu pengetahuan, untuk mendalami ilmu pengetahuan. Yang ketiga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ma ikhtassa bihi Abu Hurairah, sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan Abdullah bin Umar adalah Abu Hurairah ini memperoleh doa spesial dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doanya adalah bi alla yansa ma yuhaddithuhu bihi, bahwa beliau tidak pernah akan lupa apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau akan lupa padanya. Maka salah satu keistimewaan adalah memperoleh oleh-oleh yang paling besar dalam hidup Abu Hurairah, mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, beberapa di antara sahabat itu mendapatkan doa spesial dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks ini doa sesuatu yang istimewa. Jangan lupa kita berdoa, karena doa itu adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, substansi ibadah. Orang yang lupa berdoa seolah-olah dia telah meninggalkan bahagian besar dalam ibadah. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah penting doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'allaha yaghdab alaihi." Orang yang tidak bermohon kepada Allah, Allah murka kepadanya.
Jadi oleh karena itu dalam kesempatan itu Abu Hurairah tak lupa untuk berdoa dan juga tak lupa untuk minta didoakan. Berdoa adalah satu keistimewaan, minta didoakan adalah keistimewaan yang lain. Pada kesempatan yang lalu kita sampaikan bahwa ketika Abu Hurairah mendoakan sesuatu, maka diamini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bahagian yang diamini adalah beliau berdoa agar apa saja yang beliau dengar dari baginda sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak lupa. Amin, kata Nabi. Amin itu membuat Abu Hurairah memiliki rekaman yang sangat kuat. Apapun yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau lupa. Sehingga suatu hari, ini sedikit pindah kepada Abu Hurairah. Suatu hari ada sahabat mencoba mengetes kemampuan Abu Hurairah. Jadi pada tahun ini beliau ditanyakan sebuah hadis. Hadis itu mungkin dicatat. Kemudian tahun depan ditanya lagi hadis yang sama. Ada enggak kehilangan hurufnya? Ada enggak kehilangan titiknya? Ternyata tidak satu titik pun hilang dari hafalan pada tahun yang lalu. Jadi ini jamaah dirahmati Allah, sebuah doa yang mustajabah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kelebihan Abdullah bin Umar bin Amr bin As adalah sahabat yang banyak berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Beliau orang yang senang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an Abdullah bin Umar wa rawa an Abdullah bin Umar khalaiqu katsirun. Banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Abdullah bin Umar adalah jumlah yang banyak dari para at-tabi'in, termasuk di dalamnya Sa'id bin Al-Musayyab, termasuk Urwah, termasuk Abu Salamah, dan termasuk Humaid, Masruq, dan seterusnya. Ini orang-orang yang mengambil hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Amr ini telah memberikan pencerahan yang luar biasa atas hadis-hadis yang beliau riwayatkan, termasuk apa yang beliau tuliskan dalam As-Sadiqah. Abdullah bin Amr kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun 63 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 72 tahun. 72 tahun lamanya kehidupan beliau mengabdi untuk ilmu pengetahuan, menyampaikan pencerahan kepada manusia. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup selama 53 tahun. Jadi ketika Nabi masih hidup, Abdullah bin Amr masihlah muda. Masih mudah untuk mencari ilmu pengetahuan, masih mudah untuk menghafalkan ilmu-ilmu itu. Sehingga setelah wafat Nabi, kesempatan 53 tahun beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan Abdullah bin Amr. Salah satunya adalah beliau mampu menghafal hadis dan beliau menyampaikannya kepada manusia. Lebih dari itu, tulisan-tulisan beliau masih terabadikan yang bernama As-Sadiqah. Mungkin 1000 orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang telah membacanya. Ini adalah sedekah jariyah, pahala jariyah yang mengalir kepada beliau kini dan untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hendaklah kita berusaha sesuatu yang itu akan menjadi amal ibadah kita, walau kita sudah tiada, tapi pahala kita terus mengalir di alam baka. Alangkah bahagianya kita ketika suatu saat nanti enggak bisa lagi kita beribadah, enggak bisa lagi kita membaca Al-Quran karena kita sudah kembali kepadanya, tapi pahala terus mengalir. Dan itu adalah suatu kelebihan karena kita sudah berbuat sesuatu di alam dunia ini dengan hal-hal yang dapat terabadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita bermohon. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.